Saudara, tema yang kita mau pelajari hari ini, temanya begini. Jangan menjadi orang beragama, tapi yang suka melanggar peraturan. Nah, aneh bukan? Nah, dari beberapa saudara yang saya ajak diskusi tadi, kenapa kau Den milih tema itu? Nah, dari semua pertanyaan jawaban saya begini. Ternyata saudara, orang yang mengaku taat beragama itu belum tentu mengenal Tuhan. Ya, saya ulangi. Sebentar, Ben, ini belum direkam ya, Ben? Di Zoom? Oh iya, coba sebentar. Oh sudah kok, Den, sudah. Oh sudah? Kok nggak kelihatan? Oke. Iya. Ya. Nah, saya ulangi, saudara. Ternyata orang... Oh, saya belum buka video saya. Maaf, terima kasih. Orang yang rajin beribadah dan mengatakan dirinya beragama, maaf ya, ternyata belum tentu mengenal Tuhan. Loh, kok bisa? Aduh, ngeri sekali. Saudara lihat, dalam seminggu ini, apalagi 2 hari terakhir ini, ya, lihat, dalam minggu ini, ketika kasus COVID mengerikan terjadi di India, penyebab utamanya adalah orang-orang yang mengaku beragama membuat sebuah ritual keagamaan dan mengerikan akibatnya. Bayangkan, sekian juta orang berkumpul sekaligus di satu tempat, jutaan, bukan puluhan ribu. Berapa hari kemudian kasus COVID melanda. Dan hari-hari ini kita melihat India mengerikan. Karena mereka sebagian besar orang Hindu, maka mereka percaya orang meninggal jenazahnya dibakar. Jadi kalau kita lihat TV, ini betul-betul sudah kayak suasana neraka yang mencekam. Bayangkan, pembakaran jenazah itu berlangsung 24 jam penuh, terus berhari-hari. Nah, termasuk di Indonesia. Saudara lihat, ternyata orang beragama itu berkata begini, Tuhan Maha Kuasa. Kalau kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka corona gak akan kena. Nah, itu konsep yang mengerikan sekali. Bahkan sampai masuk laporan polisi di Medan. Kemarin dulu, ada orang mau beribadah, pakai masker, dilarang. Wah, sampai ribut, polisi harus turun tangan. Karena yang melarang berkata, kan kita mencari Tuhan. Kita sedang beribadah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan melindungi. Nah, betul-betul mengerikan. 2 hari ini, pasar-pasar, toko-toko pakaian, pasar pakaian, penuh. Maaf, 100% yang berjubel itu karena orang beragama. Nah, saya itu menyelidiki, kenapa orang beragama kok bisa seperti itu? Nah, bahkan di kalangan kita orang Kristen, tidak sedikit ada hamba-hamba Tuhan berkata begini, makanan yang dilarang oleh Tuhan yang tertulis di kitab suci kita, ada hamba Tuhan berkata begini, enggak apa-apa kita makan. Asal kita berdoa, dikuduskan dalam nama Yesus dan disucikan dengan kuasa darah Yesus. Pasti ada yang pernah tahu. Nah, ternyata saudara, mengapa orang-orang yang katanya beragama, puji Tuhan, dari Surabaya ada hamba Tuhan berkata, serem, betul. Orang beragama. Nah, saya berapa hari ini mikir betul, kenapa sih orang beragama itu merasa dirinya hebat,
Ternyata bukan merasa dirinya hebat. Nah, ternyata penyebabnya ada pemahaman yang salah. Saya ulangi, ada pemahaman yang salah. Pemahaman yang bagaimana? Oh, mengerikan sekali. Satu, ada 3 yang saya temukan. Mengapa orang yang menyebut diri beragama justru mereka itu paling rajin melawan Tuhan, melawan hukum yang ada. Yang pertama, pemahaman yang salah. Kalau kami sudah setia, sudah taat, melakukan semua peraturan agama, dan semua agama pasti ada hukum, ada undang-undang, ada peraturan, memberi korban, memberi sesaji. Bakar ini, bakar itu, beri ini, beri itu. Nah, karena orang beragama merasa, dalam tanda kutip saya berkata ini, karena orang beragama merasa, kan aku sudah menyuap Tuhan dengan doaku, dengan ritualku, dengan ibadahku, dengan semua sesaji, pemberian yang aku berikan kepada Tuhan. Maka konsep orang beragama yang tidak memahami dan mengenal Tuhannya, maka orang itu punya konsep, ya Tuhan harus melindungi aku. Tuhan harus menjaga aku. Tuhan harus begini. Tahu nggak jahatnya orang beragama di dalam konsep pemahaman ini? Betul, ada yang komen lagi. Agama tidak dapat menjadikan manusia bisa hidup damai. Betul, nggak bisa. Aduh, maaf ya saudara, lihat. Orang yang rajin beragama, itu kok haus darah ya maaf. Suka perang. Maaf kan. Nah ini pemahaman yang salah. Bahwa karena merasa sudah mentaati semua peraturan hukum Tuhan, maka ya Tuhan harus nurutin dong perintah-perintahku ini karena aku sudah memberi. Maka itu pemerintah dibuat sibuk selama pandemik ini. Sibuknya apa? Hari raya keagamaan. Pemerintah dibuat sibuk karena jelas pelanggaran untuk menjaga penyebaran virus ini pasti dilanggar. Kalau hari-hari raya keagamaan. Ngeri sekali. Nah, pemahaman yang seperti ini, saudara, sangat menakutkan. Kenapa? Muncul hal kedua. Berarti Tuhan bisa aku perintah. Tuhan harus tunduk kepadaku. Karena aku sudah melakukan ritual ini, melakukan persyaratan ini, melakukan peraturan itu. Dan aku juga sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Maka itu konsep yang kedua, Tuhan harus tunduk kepadaku. Harus nurut perintahku. Wih, menakutkan sekali. Kalau seperti itu keadaannya. Nah, yang ketiga ini. Melakukan ritual keagamaan. Ya, betul. Dari Malang ada yang komen. Ingat lagunya John Lennon, betul. Tahun 70-an akhir. Ya. John Lennon mengubah lagu Imagine. Nah, saya setuju lagu itu. Tapi ada berapa pendeta yang gak suka, dikira saya sesat. Karena John Lennon kan bukan orang Kristen. Tunggu dulu. Begini salah satu penggalan kata lagu Imagine dari John Lennon.
Bayangkan kalau dunia tanpa agama, dunia ini damai. Saya berkata setuju. Ngeri sekali. Bayangkan kalau dunia tanpa ini, itu lagunya John Lennon. Dari Brisbane ada komen, benar para drug cartels jadi bos-bos narkoba internasional. Itu adalah orang yang sangat kuat beragama. Betul. Itu dia. Tapi tidak peduli pada sesama. Karena apa? Para bos-bos kartel ini, saudara, mereka itu jahat, membunuh orang seenaknya. Demi dia dapat uang. Nah, dia nggak akan kaya, mereka nggak akan kaya. Kalau narkobanya nggak laku. Nah, untuk membuat laku narkoba, berapa juta orang dikorbankan. Ini dari Brisbane, betul. Mereka itu orang beragama. Rajin ke gereja. Oh, terima kasih Adi. Saya akan bacakan ya karena ada yang kirim. Ini lagu yang bagus dari John Lennon. Ya. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Ya. Jadi kalau nggak ada surga, nggak ada neraka di bawah, ya, maka nggak akan ada masalah. Ini memang pemberontakan John Lennon. Ya. Maka itu hati-hati dalam kehidupan kita. Supaya kita ini mengenal sungguh-sungguh siapa Papa kita di surga. Ada yang komen lagi, betul. Agama itu buatan manusia. Betul sekali. Ya. Jadi ngeri ya saudara. Maka itu rajin beragama bukan jaminan untuk orang itu mengenal Tuhan. Saya ulangi lagi. Rajin beragama bukan jaminan orang itu mengenal Tuhan. Lalu apa? Nah, mari kita baca ayat ini. Ya, Efesus pasal yang ketiga. Ya, Efesus pasal yang ketiga. Ya, ayat yang sebentar. Ada Aan atau siapa yang nayangkan Alkitab? Ada Ben? Nggak ada ya? Nggak ada, belum ada. Oke, ya. Kita lihat. Efesus pasal yang ketiga. Ini yang Papa minta kepada kita. Oh, dari Makale. Puji Tuhan, terima kasih. Rutan Makale. Efesus pasal 3 mulai ayat 18. Efesus 3 mulai ayat 18. Ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ini yang pertama didoakan. Dapat memahami. Memahami siapa? Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus itu. Saudara, ini sungguh hal yang sangat indah dalam kehidupan kita ini. Kalau kita dapat memahami betapa kasih itu. Nah, siapa kasih itu? Tuhan sendiri. Betul ya? 1 Yohanes 4 ayat 8. Tuhan itulah kasih. Nah, untuk dapat memahami, ya, ntar saya akan baca FAYA. Semoga saudara dapat merasakan dan mengerti seperti yang layak bagi semua anak Tuhan. Betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, dan betapa tinggi sesungguhnya kasih itu. Ya, dan semoga saudara sendiri mengalami kasih itu.
Walaupun kasih itu demikian besar sehingga saudara tidak akan pernah melihat kesudahannya atau benar-benar memahaminya dengan demikian. Akhirnya saudara akan dipenuhi dengan Tuhan sendiri yang BM, bahasa Indonesia modern ya. Dengan demikian kamu bersama-sama umat Tuhan dapat sungguh-sungguh memahami betapa luas dan panjangnya serta betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu. Nah, ini perlu didoakan saudara. Karena untuk memahami kasih yang sulit dipahami itu nggak mudah. Maka itu dikatakan. Sekarang kita lihat ayat 19. Makale, terima kasih. Karena sulit saudara untuk mengerti. Ya, sambil tunggu, Makale saya akan baca bahasa Jawanya. Aku ndedonga supaya kowe karo saking para suci bisa nyumurupi sapira ambane lan dawane sarta dhuwure lan jerone sihe Kristus. Sihe itu kasihnya. Terima kasih. Ada dari Makale Efesus 3 ayat 19. Terima kasih Rutan Makale. Nah, 3 Efesus 3 ya. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Nah, saudara perhatikan mengapa Paulus menggunakan dua kata yang berbeda. Satu, berdoa supaya saudara dan saya dapat memahami. Lalu yang kedua, dia berdoa supaya kita dapat mengenal. Bayangkan, nggak cukup hanya memahami, tapi kita perlu mengenal kasih itu. Wih, luar biasa kebenaran ini. Maka itu saya ulangi lagi, tema yang kita pelajari hari ini. Mengapa manusia yang rajin beragama itu justru paling suka melanggar hukum, melanggar peraturan? Oh, siapa ini? Alice H. Ya. Agus, I remember Pastor Daniel long time ago. Thank you so much. Ya. Nah, kalau kita melihat fakta ini, saudara, dengar baik-baik, Roh Kudus tolong kami. Ternyata ada perbedaan yang jauh sekali. Ada perbedaan yang dalam sekali. Antara taat beragama, melakukan semua peraturan-peraturan agama, dan melakukan semua ritual keagamaan. Dari pagi sampai malam misalnya. Itu harus dibedakan dengan memahami dan mengenal Tuhan. Itu beda. Maka saya beri ketegasan hari ini. Yang merasa diri rajin beragama, ya, saya ulangi, yang merasa rajin beragama, tetapi hidup orang itu juga rajin berbuat jahat. Itu perbedaannya. Kita harus tahu perbedaan ini. Terima kasih sampai Jesse Adrian. Ya. Perbedaannya jauh. Tapi orang yang memahami dan mengenal Tuhan, maka hidupnya akan kelihatan. Maka itu waktu Desember tahun yang lalu, salah seorang anak saya kirim hasil statistik research dari, saya lupa lembaga apa, meneliti para koruptor di Indonesia ini. Nah, yang mengagetkan itu yang nomor 2.
Saya ambil 3 besar saja ya. Ini para koruptor. Saya nggak suka menyebut kata koruptor. Saya suka menyebut kata perampok dan bajingan itu. Saudara, ternyata nomor 1. Ya tiga hal besar. Nomor 1. Mereka para perampok dan bajingan uang rakyat ini adalah orang-orang kaya. Bayangkan, orang-orang kaya. Lu sudah kaya kok masih merampok. Fakta. Nah, nomor 2 ini yang mengerikan. 100% para koruptor bajingan perampok itu adalah orang-orang yang punya posisi tinggi di lembaga-lembaga keagamaan. Nah, ini yang saya sulit percaya. Jadi nggak ada koruptor yang nggak beragama. Semuanya. Ingat, pengebom bunuh diri, orang bisa berkata, jangan samakan dengan agama. Oke, tapi faktanya. Maka itu sampai ada meme, ya, istilah joke, guyonan di Indonesia, para pengebom itu loh. Sebelum ngebom bunuh diri, punya agama. Tapi waktu ngebom, berkata nggak punya agama. Tapi matinya kok di gereja. Nah, istilah itu ngerti nggak? Dan kalau mau dikubur, ngaku punya agama. Nah, ini fakta. Maka itu mengerikan sekali, saudara. Kalau kita tidak berusaha untuk memahami dan mengenal Tuhan, maka itu hasilnya cuma satu. Hasilnya cuma satu. Orang yang rajin beragama tetapi tidak berusaha memahami dan mengenal Tuhan, hasilnya cuma satu. Orang itu jadi munafik, suka menghakimi orang, suka menyalahkan orang, tapi lupa akan diri sendiri. Maka itu tiap hari kita di Indonesia dicekoki, tahu kata cekoki ya, dipaksa melihat dan mendengar berita-berita tentang kejahatan. Ternyata pelakunya 90 sekian persen orang beragama. Maka itu saudara yang merasa diri hebat, rajin beribadah, tapi hidup tidak menunjukkan kasih, nggak ada gunanya. Maka itu penting sekali supaya tidak seorang pun di antara kita hanya rajin melakukan ritual keagamaan, rajin ke gereja, rajin ke masjid, rajin semuanya, tapi nggak mengenal. Saya baca bahasa Jawanya, ayat 19, Efesus 3. Sarto bisa ngawurui marang siye itu kasih, kang ngungkuli saking kawruh iku. Aku ndedonga supaya kowe padha kapenuhan kasampurnaning Gusti. Nah, yang ketiga, dipenuhi kapenuhan. Ya, coba Makale tayangkan lagi. Jadi setelah memahami nggak cukup, harus mengenal nggak cukup, dipenuhi. Lihat itu. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. AYT. Dengan demikian, kamu dapat mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan sehingga kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Tuhan. Sehingga kalian penuh dengan kepribadian Tuhan yang sempurna. Wow, luar biasa. Saudara lihat 3 step ini, 3 langkah ini. Yang pertama memahami, kedua mengenal, ketiga dipenuhi. Nah, saya mau pakai bahasa
Indonesia saya dari BES, sehingga kalian penuh dengan kepribadian Tuhan yang sempurna, supaya kowe padha kapenuhan kasampurnaning Gusti MLT, untuk mengetahui kasih Kristus yang melampaui pengetahuan, sehingga kamu dipenuhkan ke dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Luar biasa. Saya mau baca lagi yang terjemahan FAYH ya. Dengan demikian akhirnya, saudara, ini terjemahan beda lagi. Dengan demikian akhirnya, saudara akan dipenuhi dengan Tuhan sendiri. Oh Tuhan, terima kasih. Bapak luar biasa untuk konsep ini. Terima kasih yang dari Makale. Ya, sekarang kita lanjutkan. Dari Timor Leste ada komen, doktrin agama membenarkan diri, tetapi Tuhan Yesus memberikan kebenaran. Amin. Nah, kalau kita melihat fakta ini, saudara, maka pantas orang beragama itu rata-rata kejam karena merasa diri paling hebat. Ada yang tanya lagi, kaya kok korupsi? Apa enggak puas? Iya. Orang yang sudah kaya dan ingin kaya itu tadi enggak akan puas dengan apa yang ada. Masih punya lagi, ingin lagi. Oke, coba kita cerna dulu 3 hal ini. Memahami, mengenal, enggak cukup. Tapi terakhir dipenuhi dengan diri Tuhan sendiri. Wih, itu luar biasa. Coba sih saudara renungkan. Kira-kira terjadi apa di hidup kita kalau kita tidak, saya suka istilah di Indonesia berapa minggu terakhir ini, mabuk agama. Itu kata yang bagus sekali. Mabuk agama. Betul. Orang yang mabuk agama, otaknya dipenuhi dengan setan. Karena orang yang mabuk agama hanya sibuk ritual, tapi hidupnya kejam. Betul tidak saya berkata ini, saudara? Kejam sekali. Itu orang yang beragama. Maka itu kita harus tahu dalam konsep hidup ini. Nah, lawan katanya mabuk agama berarti dipenuhi dengan agama. Maka saudara dan saya, istilahnya kalau saya gabungkan, harus mabuk Tuhan. Beda, mabuk agama dengan mabuk Tuhan itu beda. Kalau kita mabuk Tuhan, maka hanya diri Tuhan yang nampak di hidup kita. Karena apa? Itu tadi. Setelah memahami, puji Tuhan, lalu mengenal, luar biasa. Enggak cukup. Harus dipenuhi dengan diri Tuhan sendiri. Sekarang bayangkan, kalau kita sudah dipenuhi dengan diri Tuhan sendiri, ya maaf istilahnya, ya Tuhan akan nampak lewat hidup kita. Ada yang komen dari Siantar, lebih ngeri mabuk agama dibandingkan mabuk alkohol. Ya, dua-dua juga salah. Betul, kalau dibandingkan gitu. Oke, ada komen. Saat mabuk Tuhan, Petrus bisa memenangkan 3.000 jiwa. Wih, betul sekali. Kan hari itu Petrus dipenuhi Roh Kudus, lalu orang-orang beragama yang datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya itu, kan mereka berkata, kalian semua mabuk ya. Karena mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang dipakai oleh para pendatang
oleh orang-orang beragama yang semuanya menuju ke Yerusalem. Mabuk. Terima kasih bagus untuk mengingatkan itu. Jadi kita harus mabuk Tuhan, bukan mabuk agama. BSD ini bahasa sederhana ya. Oke, ini dari Surabaya ada kiriman. Efesus 3:19 yang terjemahan bahasa sederhana. Tetapi saya berdoa, semoga kalian dapat memahami cintanya itu. Jika kalian mengerti cinta Kristus, Tuhan akan menguasai hidup kalian sehingga kalian memiliki sifat-sifat Tuhan dengan sepenuhnya. Oh, terjemahan lain lagi ini. Sekarang bayangkan, kalau hidup saudara dan hidup saya dipenuhi dengan sifat-sifat Tuhan, bukan sifat agama, saudara. Ngeri sekali. Ya, bahasa sederhana. Ada yang komen, pantesan dari Malang, pantesan setan sangat mendukung hal-hal agamawi. Wah, kasihan orang beragama yang mabuk agama. Pengennya mencari kebenaran, malah disesatkan. Betul. Maka itu mari hari ini kita dipenuhi dengan diri Tuhan sendiri. Sehingga sifat-sifat Tuhan itu nyata. Saya ingin baca lagi ya, yang terjemahan sederhana bahasa Indonesia ini. Tetapi saya berdoa, semoga kalian dapat memahami cintanya itu. Jika kalian mengerti cinta Kristus, maka Tuhan akan menguasai hidup kalian. Wah, kalau kita dikuasai hidup kita oleh Tuhan, bukan dikuasai oleh agama. Sehingga kalian memiliki sifat-sifat Tuhan dengan sepenuhnya. Maaf kalau masih ada yang belum mengerti dan masih ngotot soal agama. Dengar kalimat saya ini. Orang yang mabuk agama pasti dan selalu akan menyalahkan orang yang gak seagama dengan dia. Tolong catat. Orang yang mabuk agama, orang yang gak dipenuhi dengan sifat-sifat Tuhan, maka orang itu merasa dirinya paling suci, paling benar. Dan yang tidak seagama dengan dia, itu harus dibunuh. Dan itu jahat. Nah, ini mengerikan sekali. Maka itu stop. Fanatik agama, stop. Ini ada yang komen lagi di Facebook. Karena agama menjanjikan surga dengan 72 bidadari. Ngeri sekali. Ya. Apa ini terjemahan RNKJV? Oke, saya coba baca. Maybe able to comprehend with all saints what is the bread. Oh, ini terjemahan bahasa Inggris yang lama. Oke ya. And to know the love of the Messiah, which past knowledge, yang melampaui akal, that ye might be filled with all the fullness of Yahweh. Woi, dipenuhi dengan kepenuhan Yahweh Tuhan. Manusia zaman ini beragama hanya untuk membenarkan diri masing-masing. Bukan mencari kebenaran yang sejati. Nah, sampai di sini. Maaf. Apakah kita akan tetap ngotot? Merasa diri hebat? Kalau kita sudah melakukan ritual agama. Ada terjemahan lain lagi. Apa ini? SB 2010. Aku berdoa supaya kamu dapat mengenal kasih Al-Masih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sehingga kamu dipenuhi dengan seluruh kesempurnaan Tuhan. Wow. Kalau saudara dan saya sudah dipenuhi dengan seluruh kesempurnaan Tuhan, ya sudah. Tuhan akan nyata lewat hidup kita. Nah, ini yang dunia perlu.
Dunia perlu kenyataan Tuhan lewat hidup kita. Nggak sibuk dengan diri kita sendiri. Merasa diri paling hebat. Tidak. Jelas ya saudara. Markus 7. Woi, ini suatu hari Tuhan marah kepada orang-orang Farisi. Markus pasal 7. Ya, saya akan baca. Ini nggak berurutan. Ya, Markus pasal 7. Maka itu mulai hari ini saudara, saudara warga binaan, maaf ya, saudara kumpul dari masing-masing agama Kristen yang berbeda. Ada Katolik, Protestan, Pentakosta, Advent, semuanya. Jangan sibuk ya membicarakan ritual agama kita masing-masing. Ayo kita sibuk membicarakan tentang Tuhan, tentang kasih-Nya itu. Ya. Markus 7. Saya akan baca mulai ayat yang pertama. Judulnya menggelitik perintah Tuhan dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Terima kasih. Dari makalah ini ya, saya baca. Serombongan loh saudara. Orang-orang beragama. Farisi, ahli Taurat. Wih, biasanya orang-orang seperti itu, maaf, sibuk dengan jubah-jubah keagamaan. Maka itu bersyukur di Indonesia. Berapa bulan terakhir ini cukup banyak warga negara Indonesia yang ingin kembali kepada baju-baju tradisional, baju-baju adat suku-suku di Indonesia yang jauh lebih indah daripada jubah-jubah keagamaan itu. Nah, ini serombongan orang-orang itu mencari Yesus. Ayat 2. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Memang bagus cuci tangan sebelum makan. Apalagi selama COVID ini. Rajin-rajin cuci tangan. Gara-gara itu pakai hand sanitizer. Kulit tangan saya kering. Jadi pecah-pecah begini. Aduh. Ya memang harus karena COVID. Tapi yang jadi masalah, orang-orang Yahudi itu sirik. Orang-orang beragama itu nek. Kalau melihat ada murid-murid Tuhan Yesus, makan gak cuci tangan. Nah, jadi kalau kita menasihati orang untuk cuci tangan rajin-rajin karena COVID, itu bukan karena peraturan agama. Supaya kita sehat. Maaf. Maaf ya saudara. Itu maksud Tuhan. Supaya kita sehat. Itu dia. Ada yang komen untuk saya. Saya tetap akan memakai baju batik di negara manapun. Supaya orang tahu saya orang Indonesia. Betul. Saya nggak punya baju lain, batik. Kaos saya pun kaos batik, maaf. Saya tidur pun pakai batik, pakai sarung. Karena saya orang Indonesia. Saya nggak mau jadi Yahudi. Ngapain? Nggak ada perintah. Nah, begitu pula soal makanan. Lihat aja. Maaf ini ya saya ngomong. Kasihan loh. Yang namanya babi itu kasihan. Dihina-hina. Ya enggak. Padahal maksud Tuhan memberi peraturan. Jangan makan binatang najis. Ya. Itu maksudnya bukan supaya tidak masuk surga. Tidak. Maksudnya supaya kamu sehat. Sebab Tuhan ciptakan binatang-binatang itu untuk pembersih lingkungan. Nggak boleh dimakan. Tapi kalau ada orang mau makan, nggak apa-apa. Tapi jangan
Karena keagamaan. Maka itu gara-gara babi perangnya nggak karu-karuan. Contoh lagi, kenapa Papa melarang kita? Ronald, puji Tuhan, senang sekali. Ya. Kenapa Yahweh Tuhan kita melarang kita makan darah? Sebelum ilmu pengetahuan kedokteran semaju sekarang, orang nggak ngerti kenapa darah nggak boleh dimakan. Ternyata setelah pengetahuan kedokteran maju, wih saudara, semua penyakit itu tersimpan, tersembunyi di dalam darah. Semua jenis penyakit. Maka itu kalau ada orang panas, suhunya naik nggak turun-turun, harus periksa darah. Loh kenapa? Karena di dalam darah itu sumbernya penyakit. Jadi Papa kita melarang manusia makan darah ribuan tahun yang lalu. Makan binatang-binatang najis. Itu peraturan ribuan tahun yang lalu. Bukan untuk merasa lebih suci kalau kita nggak makan. Bukan. Supaya kita ini sehat. Tapi dasar orang beragama, semua diagamakan. Maka itu lihat 2 tokoh agama besar di Indonesia yang sedang ketangkap. Hebatnya netizen sekarang ini. Maka itu kita nggak bisa sembunyi. Ketahuan loh. Bisa ditelusuri. Aduh, ngeri sekali. Ternyata tokoh agama juga. Aduh. Hidupnya juga kotor. Maka itu percuma. Ini ada komen bagus. Tetap yang jadi kambing hitam itu babi anjing ini. Yang lucu tetap setan yang disalahkan. Iya, ini peraturan tapi disalahgunakan. Maka itu saudara penting sekali dalam hidup kita. Kasih itu. Kasih itu. Ya, yang lebih kita utamakan. Bukan ritual keagamaan. Bukan. Tapi hidup yang benar. Ntar saya baca di kolom chatting. Oh, ada terjemahan BM ya. Yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Semoga kamu mengenal kasih Kristus. Sehingga kamu memperoleh sifat Tuhan. Wih, luar biasa. Oh, Lapas Gunung Sitoli, FHYH itu terjemahan firman Allah yang hidup. Terbitan penerbit Kalam Hidup di Bandung. Ya, Lapas Gunung Sitoli tanya. Ya. Oke. Lanjut. Jadi, Markus 7 ini cuci tangan itu maksudnya supaya kita sehat. Bukan soal hidup beragama. Bukan. Ada komen lagi. Netizen lebih intel dari intel. Jangan main-main sama netizen Indonesia. Keren betul. Oke ya. Saya ulangi ayat 2. Orang Farisi ahli Taurat itu melihat bahwa beberapa orang murid Yesus makan dengan najis. Tangan najis. Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas-perkakas tembaga. Aduh, pokoknya ribet orang yang taat beragama itu. Karena merasa diri hebat. Kalau sudah melakukan ritual semua, wih, dia suci, dia rohani. Dan jahat. Karena menjelekkan, merendahkan orang lain. Tidak boleh. Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus. Mengapa murid-muridmu tidak menuruti adat istiadat nenek moyang kita? Tetapi makan
dengan tangan najis. Nah ini loh. Ini hobinya orang beragama. Ngurusin hal-hal kecil yang tidak penting. Tapi merasa diri paling suci. Jawab Yesus kepada mereka. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Saya suka ayat 7. Markus 7. Tolong. Kalau ada di antara kita yang ikut belajar bersama-sama. Masih punya sikap mencibir. Tahu mencibir? Merendahkan. Nggak respect. Kalau ada orang di antara kita yang merasa paling suci. Karena ritual agama kita lakukan setia. Jam-jamnya kita nggak pernah telat. Tapi kalau saudara masih merendahkan dan meremehkan saudaramu yang lain yang tidak seiman dengan engkau, bertobat hari ini. Engkau adalah orang-orang Farisi akhir zaman. Engkau adalah imam-imam ahli Taurat akhir zaman. Bertobat. Ayat 7 saya akan baca. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ya, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8. Perintah Tuhan kamu abaikan. Untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ada terjemahan FIA. Yesus menjawab. Hai orang-orang munafik. Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang kalian dengan tepat ketika Yesaya mengatakan orang-orang ini menghormati Tuhan hanya di bibir saja. Mereka sama sekali tidak mengasihi Tuhan. Ibadah mereka pura-pura karena mereka mengatakan bahwa Tuhan menyuruh orang-orang mentaati peraturan-peraturan mereka yang picik. Wih, ngeri sekali. Sama-sama terima kasih. Kita boleh dapat kesempatan untuk belajar ini. Ternyata roh agamawi. Maaf saya berkata. Tidak ada yang disebut agama di dunia ini yang tidak berasal dari setan. Loh, kok bisa? Sebab agama boleh membunuh orang yang tidak seiman. Dan orang itu tidak bisa dihukum. Waduh, ngeri sekali. Maka itu tolong saudara-saudara yang berasal dari daerah-daerah Kristen di Indonesia. Mulai dari Merauke, ya terus seluruh Papua, sampai Maluku, NTT, Toraja, Minahasa, Sangir, maaf, Tapanuli, Mentawai, Nias, pokoknya daerah-daerah Kristen. Jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Dan jangan memaksa orang. Ada yang komen, semoga orang yang mabuk agama selama ini ikut menonton ceramah Bapak saat ini. Dan mereka menyadari perbuatannya selama ini. Dan bertobat. Tuhan tolong. Ya. Ada yang komen, keren. Disinggung ke adat istiadat. Banyak mengesampingkan firman Tuhan demi adat istiadat. Betul sekali. Itu dia. Nah, ada yang beri kesaksian. Dari pengalaman terakhir. Dari pengalaman agama saya yang terakhir. Itu betul-betul diinspirasi oleh setan. Karena boleh membunuh yang tidak seiman dengan dia. Ngeri, saudara. Jadi saudara, bedakan. Ya, lagi sekali menurut Markus 7,
ayat 7 dan 8 harus dibedakan dengan tegas. Saya ulangi, Matius 7 ayat 7 dan 8. Terima kasih. Rutan Makale luar biasa. Apa yang harus kita bedakan? Melakukan ritual keagamaan. Jangan kita menjadi sombong. Sebab orang yang melakukan ritual keagamaan belum tentu mengenal Tuhan. Apa cirinya? Nah, ini ada yang tanya. Sekarang bagaimana cara kita supaya kita tidak sombong rohani? Karena ini jadi cikal bakal rusaknya hubungan kita dengan Tuhan. Betul, hubungan Tuhan dan sesama. Lakukan ini. Maka itu saya ulangi lagi. Markus 7 ayat 7 dan 8 harus kita jadikan pegangan yang kuat. Untuk hidup ini. Melakukan ritual keagamaan. Mentaati hukum-hukum agama yang seringkali buatan manusia. Itu beda dengan melakukan hukum Tuhan. Nah pasti tanya, loh bukankah hukum agama itu hukum Tuhan? Maaf. Hukum Tuhan itu isinya kasih. Bukan merendahkan, bukan menyalahkan. Bukan merasa diri lebih hebat. Nah, ini jawaban pertanyaan saya ini Papi jawab. Kalau ada kasih di hidup kita, apalagi kita dipenuhi dengan kasih itu sendiri. Ya, berapa terjemahan? Kita memperoleh sifat Tuhan. Saudara akan dipenuhi dengan Tuhan sendiri. Itu kepenuhan tadi. Lagi sekali ada 3. Memahami gak cukup, mengenal. Mengenal gak cukup, harus dipenuhi. Karena kalau kita dipenuhi dengan diri Tuhan, maka kita gak jadi orang sombong. Kita gak jadi orang sok. Tidak. Oke, ada yang nulis, love is above all. Betul. Kasih itu segala-galanya. Bukan agama. Bukan. Jadi simpan ya. Oh, ada yang komen dari Parigi Mutong. Beragamanya ikut rame, takut dikucilkan. Betul. Tapi seru loh. Yang kejadian di Bekasi berapa minggu yang lalu. Wih. Gara-gara satu orang ibu. Ya. Yang nuduh tetangganya punya babi ngepet. Sekarang ibu itu diusir. Nggak tahu tuh mau pindah kemana ibu itu. Karena masyarakat marah. Yohanes 8. Yohanes pasal 8. Ini loh ciri orang beragama. Yohanes 8. Mulai ayat yang pertama. Rutan Makale ada? Yohanes 8 mulai ayat yang pertama. Nggak ada. Oke. Saya baca. Yohanes. Oh ada. Yohanes 8 mulai ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat 2. Pagi-pagi benar. Yesus berada lagi di bait Tuhan. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Dan Yesus duduk untuk mengajar mereka. Ini lagi ngajar. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya. Disebut lagi loh. 2 kelompok orang beragama ini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ciri-ciri mereka tolong dicatat. Ciri-ciri ahli Taurat orang Farisi itu nampak. 1. Dengan jubah-jubah keagamaan. Supaya mereka merasa lebih suci dari yang lain. Nomor 2. Ciri-ciri ahli Taurat orang Farisi itu. Kalau jalan gak pernah nunduk. Tegak. Merasa hebat. Merasa paling dekat dengan Tuhan. Ketahuan. Dari cara bicara. Aduh sok betul.
Yohanes 8 ini sedang terjadi di Indonesia. Ada ahli-ahli agama yang hebat. Seperti ini. Suka nunjuk orang lain. Tapi tidak pernah bisa nunjuk diri sendiri. Minggu yang lalu kita belajar topik Matius 7 tentang jangan menghakimi. Apa yang mereka buat? Membawa kepada Yesus, ahli Taurat, orang Farisi tadi, membawa kepada Yesus seorang perempuan. Perhatikan, yang kedapatan berbuat zina. Mari kita teliti. Tuhan Yesus gak mau dibodohi. Kalau mereka mendapati seorang perempuan berbuat zina, ayolah, jangan pura-pura bodoh. Maka itu saya berkata, orang yang beragama fanatik itu ternyata makin bodoh, saudara. Maaf saya berkata. Lihat ini. Kalau para tokoh agama ini mendapatkan perempuan itu berzina, masa berzina dengan tembok, goblok? Ya pasti ada lakinya dong. Kenapa lakinya nggak dibawa juga kepada Tuhan Yesus? Kenapa yang dibawa cuma yang perempuan saja? Di sini kita melihat lagi. Hampir semua agama di dunia hampir menempatkan perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Tolong perhatikan kalimat saya ini. Hampir semua agama di dunia ini hukumnya merendahkan perempuan. Mengerikan sekali. Bentar, ini ada komen apa ini di Facebook saya? Oh, dari Siantar. Awakku meneng wae. Yo papi ora iso komen, wis tobat. Ya, mau bertobat dia. Puji Tuhan. Ya. Ntar saya baca komen dari Mother Teresa. Terima kasih Rudi, keluarkan statement Mother Teresa. Begini kata Ibu Teresa dari Kalkuta. Jika kamu menghakimi seseorang, kamu tidak punya waktu untuk mengasihi. Betul. Karena kita sibuk menghakimi terus. Terima kasih. Nah, lakinya kemana? Tolong dicatat, hampir semua agama di dunia, nggak tahu kenapa, bisa menempatkan wanita lebih rendah. Tapi hampir semua agama di dunia memakai wanita untuk nafsu birahinya. Nggak usah jauh-jauh lihat ISIS. Betul, bagaimana sadisnya mereka. Memperkosa anak-anak perempuan masih kecil. Orang beragama. Terus ayat 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu mereka berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah. Diulangi lagi. Sudah kedapatan tertangkap basah. Ketika ia sedang berbuat zina. Lah kalau tertangkap basah kok nggak nangkap lakinya? Ini jahat sekali. Rabi, ya ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Merajam dengan batu. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk. Lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah ini saya suka ayat 7. Dan ketika mereka terus menerus. Ngapain? Ketika mereka terus menerus bertanya kepada Yesus. Dalam istilah sehari-hari mencecar. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu orang beragama.
Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Orang beragama itu sangat hafal hukum-hukum agama. Tetapi hukum-hukum agama yang mereka pelajari itu untuk orang lain. Nggak pernah untuk dirinya sendiri. Catat itu. Ini orang beragama. Sibuk memperlakukan hukum agama untuk orang lain. Bukan untuk dirinya sendiri. Jahat, saudara. Ayo hari ini kita berubah. Supaya dunia nggak dipenuhi dengan orang-orang munafik. Yang suka mencecar. Yang terus-menerus menanyakan itu. Ya, ada yang tanya, loh kok aneh, kenapa waktu itu Yesus nggak balik tanya? Ini ada pertanyaan bagus ya. Yang aneh ya, kenapa waktu itu Tuhan Yesus tidak balik tanya, ini laki-lakinya mana? Bagus, saya jawab pertanyaan ini. Tuhan Yesus tetap menghormati wanita itu dan menghormati imam-imam dan ahli Taurat itu. Tidak mau mempermalukan. Kenapa? Jangan-jangan lakinya salah satu di antara imam dan ahli Taurat itu. Maka itu Tuhan Yesus tidak mau mempermalukan mereka. Tobat kamu. Saudara, hari ini ayo. Kita berusaha. Nggak sibuk dengan agama. Tapi sibuk kenal Tuhan. Ayat terakhir. Hosea. Ya. Pasal yang ke-6 ayat 3. Ya, ada yang tanya dari Mutong. Dari pelajaran firman Tuhan hari ini berarti tidak ada agama dari surga. Agama berasal dari dunia 100%. Agama itu berasal dari usaha manusia untuk mencari Tuhan. Ini ayat terakhir. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal. Saudara, jadi Papa di surga tidak mengajak, marilah kita rajin beribadah. Tidak. Yang dia ajak kita, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Terima kasih Papa. Terjemahan lain, marilah kita mengenal, marilah kita mengejar untuk mengenal Yahweh. Terjemahan lama, baiklah kita mengusahakan diri kita dengan rajin akan mengenal Yahweh. Karena itu marilah kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Marilah kita mengenal, marilah kita mengejar untuk mengenal Yahweh. Marilah kita mengenal Tuhan. Mari kita berikhtiar mengenal Dia. Marilah kita mengenal Yahweh. Mari kita berusaha keras demi mengenal Dia. Dari Timor Leste ada yang berikan BM, ya, bahasa muda. Marilah kita berusaha untuk mengenal Yahweh. Dia pasti akan datang kepada kita. Mengenal. Banyak orang menampilkan keahlian agamanya. Ya, oke. Untuk menarik orang lain. Saudara, hari ini cuma ada satu cara untuk mengenal Tuhan. Bukan rajin berdoa, bukan rajin baca Alkitab, bukan rajin melakukan ritual keagamaan, bukan. Mengenal Tuhan itu bergaul dengan Dia. Apa itu bergaul? Nggak ada jamnya, nggak ada waktunya. Bergaul nggak perlu tempat khusus, nggak perlu ganti baju. Bergaul tidak perlu cuci ini, cuci itu. Tidak. Bergaul itu selalu sadar Tuhan hadir di hidup kita 24 jam penuh. Sehari, 7 hari seminggu. Nah, ritual agama membuat manusia jauh dari Tuhan. Harus ganti ini, ganti itu, pakai ini, pakai itu. Madep sini, ngadep situ. Aduh, ribut sekali. Nah, bergaul dengan Papa nggak perlu ritual. Langsung saja. Kita bertemu dengan Papa kita. Ya, itulah Tuhan kita yang luar biasa. Betul, ada yang kau ingat. Ingat lagu, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah.
Dia takkan ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Itu lagu lama sekali. Puji Tuhan. Jadi ayo kita bergaul dengan Dia mulai hari ini. Jelas ya?